Alright guys. Udah siap. Ini gimana sih? Buat baliknya. Buat itu ganti ini gimana sih? Ganti flip. Flipnya kayak gitu. Ke kamera sana gitu. Oh, tuh. Gitu caranya. Nih, ini nih. Set. Oh iya. Ya kan? Hagia mana? Bayi Pulen lagi dress up, lagi get ready. Noni lagi get ready. Udah Halo. buruan Hagia aja. Hai. Halo. Kita lagi siap-siap semuanya. Bunda. Lucu banget, bapak-bapak nggak tahu caranya flip. Ya, begitulah. Jarang main, jarang live. Ini kok mukaku kayak ada bedak? Filter kan? Filter, ada filternya kalau TikTok. Tapi kan aku kan nggak settingin. Biasanya otomatis Bedak ya, langsung keluar. kayak gitu. Iya benar-benar kayak jadi lebih. Smooth. Iya. Tapi kan kamu aslinya emang mulus. Iya. Wah, lama. Ayo cepet keluarin. We are demanding tutorial to make. Waduh. Di mana wanita? Beta. Oke guys, skip ke sono. Gas ke sono, ke sebelah. Iya, soal depan ibu itu macam-macam banget. Mulai dari senengnya ada, tapi juga ada dramanya, ada perjuangannya. Dramanya banyak juga ya kayaknya. Dramanya banyak juga. Apalagi kalau udah 3 anak, terus 3-3-nya ini punya karakter yang beda-beda. Makin sedep, makin enak banget tuh jalannya. Iya, udah. Aduh, kita kayak udah mesti siapin segala amunisi. Kayak non-stop belajar gitu. Bener. Soalnya kan sebenarnya ngurus anak itu sebuah seni sih. Iya. Kalau menurut aku, terus kayak sebuah kesenangan tersendiri ngurus anak. Punya anak itu kayak happy juga sebenarnya, kayak karena mereka tuh sebenarnya mood booster kita. Ya, jadi capeknya tetap ada, tapi justru waktu kita ngeliat anak kita tuh kayak ngerasa capeknya lebih gila gitu. Iya, Pengen ya nanti sharing-sharing sama orang tua juga ya gimana kayak cara bagi waktunya. Terus ini berarti 3-3-nya semuanya full ASI ya? 3-3-nya full ASI. Wow. Yang barat tuh ASI sampai 2 tahun 7 bulan. Wow. Kalau Don 1 tahun 3 bulan. Kalau sekarang Hagia baru 5 bulan lebih. 5 bulan lebih tapi udah 10 kilo. Udah 10 kilo. Aku sih rencananya nih mudah-mudahan ya kalau Hagia bisa sampai 2 tahun. Iya. Mudah-mudahan gitu. Soalnya aku ngerasain banget waktu El Barak itu bondingnya tuh kerasa banget kalau kita bisa nyusuin selama itu gitu, dan imun sistem anaknya sendiri tuh jadi bagus. Jadi lebih strong, jarang sakit gitu. Sebenarnya setahun juga udah cukup sih, udah bagus juga buat si Don. Cuma kalau bisa sampai 2 tahun sih kayaknya mantap. 2 tahun ya. Nah, boleh dong sharing Mam jeda dulu waktu kayak gimana tipsnya waktu aku udah sampai 2 tahun 7 bulan. Terus Don kayak gitu, terus sekarang juga baby Hagia. Ini kita lihat kan dia gemoy banget ya. Nah, maksudnya kayak apa yang dikonsumsi, terus kayak gimana tipsnya supaya bisa segemoy ini baby Hagia. Karena kan dulu waktu lahirnya 3 kilo ya. Si Hagia iya, El Barak 3,7, Don 3,8, Hagia 3 kilo. Nah, Hagia ini 3 kilo, tapi kan dia ngejarnya kan luar biasa banget ya. 5 bulan udah 10 kilo. Wow, berarti dalam 5 bulan ini naiknya banyak banget. Banyak banget sih. Gimana sih tipsnya kok bisa gitu? Sebenarnya ups and downs sih. Apalagi kan ya namanya kita hidup kadang nggak selalunya tiap hari happy, nggak selalu tiap harinya prima gitu. Kadang kan kita ada bad moodnya, kadang mungkin ada problem, masalah, sakit atau apa, itu pasti naik turun. Tapi yang diutamakan adalah selalu punya niatnya dulu gitu. Niatnya dari hati kita bahwa kita niatnya emang untuk mengasihi anak. Jadi apapun kendalanya coba
pola dengan baik gitu. Semuanya karena ada jalan keluarnya gitu sebenarnya, nggak akan stuck di situ gitu. Jadi kalau menurut aku pertama niatnya, kedua itu kita harus punya pola makan, minum dan istirahat yang benar gitu, yang cukup gitu. Jangan sampai juga kita diet pada saat menyusui, ini nggak baik gitu. Terus ketika pola makan udah benar, minum air putihnya banyak, tidur istirahatnya juga kita cukupin. Meskipun kan namanya punya bayi newborn apalagi itu kan masih begadang-begadang. Tapi gimana pun caranya, ketika anak istirahat kita coba untuk istirahat juga gitu. Kadang itu malah kalau anak istirahat kan kita kayak wah ini saatnya me time, jadi kita malah handphone jadi lupa kan buat istirahatnya. Tapi yang susah juga kalau anak pertama mungkin kita masih bisa kontrol untuk tetap istirahat apa gitu. Kalau udah punya 2 anak, 3 anak, itu kan kita juga masih harus bagi sama anak-anak yang lain. Apalagi sama ibu-ibu yang mungkin nggak ada helper di rumah atau nggak ada suster di rumah yang emang bener-bener ketika anak tidur harus ngerjain yang lain. Nah itu yang paling tantangannya di situ ya. susah dan struggle, dan aku nggak bisa jelasin karena aku nggak mengalami itu. Kalau aku kan gampang, sudah aku kan bantu juga gitu. Terus masih bisa istirahat lah pokoknya. Terus anak-anak aku kebetulan si El udah lumayan gede, si Don juga udah sekolah gitu. Jadi aku emang banyak waktu sama baby atau kalau belum kerja juga masih bisa istirahat gitu. Nah cuma kendalanya tuh kadang kalau sakit atau kalau lagi ada masalah yang bikin kita stres, kalau stres aja pasti ASI aku tuh menurun. Iya, nah di situ pasti aku udah ASI booster jawabannya gitu. Karena aku tuh prosesnya gini, melahirkan itu aku awali dengan ASI booster dulu. Karena gimana pun juga di awal melahirkan itu kita masih siap-siap untuk mengeluarkan ASI karena badan itu memang udah disetting untuk bisa menyusui, tapi nggak akan lancar kalau nggak gitu sama ASI booster menurut aku ya. Terus kalau udah lancar itu aku maintain dong, aku nggak ASI booster terus-terusan. Jadi kalau aku udah lancar menyusuinya, aku stop. Pertama aku kurangin dulu gitu. Kalau udah lancar aku kurangin, terus kalau bisa aku stop. Tapi kalau misalkan aku udah mulai capek, stres lagi, ASI menurun, hajar lagi ASI booster gitu. Dan konsistensi juga penting, kayak konsistensi menyusui, pompa di awal-awal gitu. Terus kalau misalkan kita bekerja, kita kan pompa, tapi sebisa mungkin ketika kita sampai di rumah, kita susuin DBF lagi anaknya. Karena kalau kita pompa terus dan nggak nyusui secara langsung, menurut aku itu otomatis akan stuck somehow. Iya, ASINya tuh kayak segitu-segitu aja. Iya, gitu. Tapi kalau kita kerja pompa, pas di rumah kita DBF, itu yang merecharge kita untuk kita harus produce lagi nih. Iya, benar banget ya. Dan tadi kan Mom Jeda simulasi alami nggak sih? Benar ya. Aku setuju banget, benar banget. Dan tadi kan Mom Jeda juga sempat bilang ya kalau kita habis lahiran itu kan ASINya nggak bisa masuk keluar gitu kan. Nah itu makanya harus distimulasi supaya ASINya lebih cepat keluar. Nah di Mabung itu kita ada lecithin sama ada ASBOS, jadi ASI booster. Jadi itu kalau lecithin nih Mom Jeda ini memang dibikin itu kalau dia kan nggak boleh dikonsumsi pada saat hamil. Kalau yang ASI booster nih boleh dikonsumsi pada saat hamil. Nah udah mulai dari minggu ke-16 itu yang itu minumnya 2 kali 1. Nanti begitu minggu ke-35 minumnya 2 kali 2, tujuannya supaya buat persiapan nanti ASINya biar ya kita kan persiapan menyusui kan semuanya gitu. Nah kalau yang ini itu tujuannya untuk membuka saluran ASI. Jadi dia nanti pada saat kita mau melahirkan tuh ASINya tuh udah siap, udah ready gitu. Tapi memang bolehnya diminum pada saat setelah melahirkan ya. Jadi nggak boleh pada saat hamilnya. Jadi begitu selesai lahiran yang sesar maupun normal terus boleh langsung minum ini. Jadi dikomboin gitu. Jadi misal ininya nanti 2 kali 2, mabuknya juga 2 kali 2. Nah itu dikomboin itu bakal lebih cepet banget untuk bantu produksi ASI. Karena kan kita kadang suka kalau misal awal-awal kalian habis melahirkan tuh bingung ya kayak aduh susunya belum keluar, anaknya nangis-nangis, apalagi kalau misal ibu baru. Masih kayak stres banget kan kalau mungkin kita kan udah ibu ketiga lebih tenang, udah tahu formulasinya gitu. Bener gitu. Kalau untuk human pada tuh suka bingung banget kalau ASINya nggak langsung keluar. Nah jadi kalian bisa komboin 2 ini nih, minum lecithin sama Mabuung. Dan lecithin ini juga wajib banget kalian ready di rumah karena ini tuh kayak P3K. Kan kita biasanya kalau baru-baru lahiran tuh suka bengkak, Klong ya istilahnya. Bener. Ya itu biasanya tuh
terjadi kalau produksinya terlalu banyak, terus udah gitu kitanya males pompa tapi cuma DBM doang misalkan. Iya. Itu jadi clog tuh. Itu Benar. kalau udah clog kita mesti urut, which is dimana itu sakit banget. Iya. ya kan? Jadi itu kalau semisal sebetulnya kan ASI itu udah diproduksi dari kita hamil kan. Sejak kita hamil trimester kedua ASI itu udah diproduksi gitu. Nah, di seminggu awal setelah kita melahirkan sebetulnya ASI itu udah ready, udah siap. Even itu nggak di nen sama anaknya, nggak di itu sebetulnya dia udah ada. Cuma itu tadi loh harus dikeluarin karena kalau enggak ya bakal jadi ngeklong, bakal jadi radang, bakal jadi penuh bengkak yang mana hal itu tuh ngasih sinyal gitu ke diri kita kalau misal oh ini mamahnya tuh nggak lagi butuh, belum butuh. Makanya setelah kamu biasanya ngeklok, radang, penuh itu kan dia langsung merosot kan asinya. Nah kayak gitu. Jadi kalau seminggu awal itu harus sering-sering tuh kayak kita nenin anaknya gitu ya, skin to skin. Terus kayak misal pokoknya sesering mungkin lah anaknya udah nen aja gitu. Tapi kalau semisal kadang kan ya itu tadi karena ASI itu diproduksi lebih banyak dibanding permintaan bayinya. Kadang kan kita dari satu PD aja tuh masih sisa-sisa kan ASInya gitu. Nah makanya itu harus diimbangin sama pompa. Tapi pompanya juga nggak boleh yang sampai berlebihan ya. Tetap utamanya itu adalah anak kita dulu. Setelah anak kita kenyang, terpuaskan, nah baru kalau misal masih kerasa bengkak, penuh tuh baru kita pompa. Kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong pompa nih ya, hari ini kita lagi ada promo sih. Wow, apa nih Pompanya itu promonya? beli 1 udah dapat 4. Wow, beli satu dapat 4. Beli pompanya itu udah dapat ASI booster yang 30 kapsul. ASI booster 30 kapsul. Terus dapat